Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Dan pemirsa, di segmen sebelumnya kita telah mendengarkan paparan yang disampaikan oleh Ustadz Fahmi Salim. Bagaimana penderitaan yang dirasakan oleh saudara kita di Palestina merupakan penderitaan yang kita rasakan juga. Pada segmen kali ini kita akan melanjutkan mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Jailani mengangkat subtema syarat-syarat kemenangan umat Islam. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Puji dan syukur hanya untuk Allah, salawat dan salam untuk baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, dan insya Allah untuk kita semua selaku umatnya. Angkat tangan kita. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Semangat Palestina harus ada dan selalu bersama kita sebagai umat Islam khususnya. Dan umumnya bagi mereka orang-orang yang masih mempunyai hati nurani. Betul apa benar? Benar apa betul? Kadang kita memang bertanya, Bapak dan Ibu, para jamaah sekalian yang sama dirahmati oleh Allah. Kapan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan daripada kemenangan? Betul apa kagak kira-kira? Panjang nih urusannya. Yang namanya perjuangan umat Islam, yang namanya perjuangan saudara-saudara kita di Palestina. Tadi Ustadz Fahmi sudah menyampaikan dari abad ke-20 sampai abad 21, 75 tahun lamanya. Saudara-saudara kita berjuang. Tapi kemenangan belum kunjung tiba. Kadang hati-hati daripada para perjuang itu bertanya-tanya. Dan ternyata memang Allah Subhanahu wa Ta'ala udah abadikan di dalam Al-Quranul Karim. Ada dari kalangan hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bertanya, mata nasrullah. Mata nasrullah, kapan pertolongan Allah? Kapan tiba daripada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pertanyaan-pertanyaan yang sedemikian rupa di dalam perjuangan menegakkan ajaran agama Allah, mempertahankan daripada kemurnian ajaran agama Allah merupakan sesuatu hal yang wajar, manusiawi. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala abadikan di dalam Al-Quranul Karim agar mereka para pejuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap teguh di dalam memperjuangkan ajaran agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadallah. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan, inna nasrallahi qarib. Sesungguhnya yang namanya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala qaribun, pasti dekat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Masih hidup? Alhamdulillah. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala mau kasih tahu, tenang aja. Yang namanya kalian berjuang secara lahiriah, catat baik-baik Bapak dan Ibu, saudara sekalian. Mau secara lahiriah kita belum menang, pasti di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala menang. Assalamualaikum. Paham apa paham ini? Enggak ada judulnya orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala kalah, enggak ada. Di mata Allah siapapun yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti menang. Makanya saudara, enggak heran kalau kita lihat saudara-saudara kita dengan berbagai macam apa yang mereka hadapi, tetapi mereka tetap kuat. Kenapa? Karena mereka punya keyakinan yang tidak dipunyai oleh orang-orang kafir. Apa yang mereka punya saudara? Tidak lain dan tidak bukan, mereka punya keyakinan yang kokoh, yang kuat, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan memberikan mereka keberuntungan. Di mana itu? Tidak lain dan tidak bukan adalah di akhirat. Mereka nggak merasa takut saudara.
Tangisan mereka bukan tangisan pengecut. Tangisan mereka tangisan bangga. Tangisan mereka adalah tangisan bahwa mereka mampu membuktikan bahwa kami adalah bagian daripada umat Islam, saudara. Bukan hanya mereka orang-orang dewasa. Kita bisa melihat di sosial media bagaimana anak-anak kecil merasa bangga ketika orang tuanya syahid, ketika orang tuanya terbunuh, ketika orang tuanya bersimbah darah. Mereka mengatakan bapak saya syahid, bapak saya syahid, bapak saya pejuang. Dan bapak saya mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Oleh karenanya rugi, saudara, bagi orang-orang yang mengaku beragama ajaran Islam, menjadi umat Nabi besar Muhammad SAW. Bukan mereka masuk dalam daripada bagian orang-orang yang mendukung para pejuang, tapi mulutnya penuh dengan kebusukan, saudara. Betul apa betul? Benar apa benar? Ustadz mau tanya jawab yang kompak. Ada nggak orang Islam tapi mulutnya busuk mengenai perjuangan Palestina? Jawab yang kompak, ada atau tidak? Ada atau tidak? Tadi Ustadz Fahmi bilang orang-orang Palestina kagak butuh yang namanya bantuan kita juga, saudara. Arti kata nggak butuh, kenapa? Mereka ngadapin juga kok. Mereka sendirian juga kok. Dalam pengertian apa? Secara fisik mereka ladenin yang namanya orang-orang Israel, saudara. Tapi yang menjadi masalah, keuntungan kita membela Palestina bukan untuk mereka secara lahiriah, tapi menempatkan diri kita di mana kita berada. Apakah kita berada di dalam barisan yang hak atau berada di dalam barisan yang batil, saudara? Assalamualaikum. Kisah Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam, ada seekor binatang. Apa Ustaz? Nyamuk atau apa kalau kagak salah? Semut. Dia tiupin tuh yang namanya api. Padahal semut. Assalamualaikum bu. Semut kecil apa gede? Kalau secara logika, saudara, itu semut. Yang niupin. Cicak. Tadi kata semut. Yang bawa air, semut. Iya. Kalau kurang bahan lalu sohib kan enak nih tinggal ngomong ke belakang. Salah juga tadi, lupa. Intinya pokoknya ada yang belain dah tuh cicak niup-niup. Yang ledekin siapa, Ustaz? Ada yang ledekin, mau ngapain loh? Katanya kan begitu kan. Nggak mungkin, ini bukan masalah mungkin nggak mungkin. Emang saya tahu usaha saya kecil dan secara logika nggak bakalan menang. Tetapi saya ingin menunjukkan di mana saya berada. Apakah di kebenaran atau di kebatilan. Terakhir saya mau tanya, kira-kira orang-orang sini bela Palestina apa bela Israel? Kurang kompak, Palestina atau Israel? Betul? Takbir! Allahu Akbar. Alhamdulillah. Masya Allah. Terima kasih Ujai. Minum dulu. Janji kemenangan pasti datang. Seperti ketika Allah menjanjikan surga bagi orang-orang yang beramal baik. Dan janji Allah akan memberikan neraka bagi orang-orang yang mengafirinya. Lantas bagaimanakah bentuk ikhtiar kita agar kita menjemput kemenangan yang disajikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Insyaallah Ustadz Daniel akan membahasnya dengan tema janji Allah bagi kemenangan umat Islam. Tentunya masih bersama kami Damai Nusakti yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.